Selamat siang anak-anak. Siap. 1, 2, 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya. Bagaimana anak-anakku sekalian? Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Ada hadir semua atau ada siswa yang tidak hadir? Ada Pak, 2 orang yang kembali Pak. Siapa? Yusrin dan Jamal Pak. Oke. Kita doakan Yusrin agar dia cepat sembuh ya, supaya mengikuti pelajaran seperti kita ini ya. Anak-anakku sekalian, hari ini kan kita belajar matematika. Sebelum kita memulai, saya akan memeriksa kelengkapan siswa. Apakah sudah ada bukunya sudah disiapkan bukunya, buku matematika? Siap? Ya, kasih naik buku cetaknya semua ya, supaya kita belajar hari ini. Oke. Pada hari ini kita akan masuk materi sistem persamaan linear 3 variabel ya. Tetapi sebelum kita masuk ini, ada yang saya ingin tanyakan kepada siswaku sekalian. Mungkin pernah belajar di SMP atau mungkin di semester 1 pernah mendengar istilah sistem persamaan. Mungkin sistem persamaan 2 variabel. Siapa yang bisa menjelaskan? Coba, Wati. Kalau yang 2 variabel itu cuma AX tambah BY sama dengan C. Itu yang 2 variabel. Oh iya. Ada lagi yang lain? Apa yang diketahui mengenai sistem persamaan linear 2 variabel? Ada lagi. Nah, jadi yang disebut sama temannya tadi itu ya, itu merupakan contoh daripada itu bentuk daripada sistem persamaan linear 2 variabel ya, yaitu tadi yang disebut apa tadi? Coba diulangi. AX tambah BY sama dengan C. Nah, itu merupakan gambar. Jadi yang disebut dari temannya ini tadi adalah syarat kita untuk bisa masuk mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel ini ya. Seharusnya ada dasarnya kita ya, yaitu sistem persamaan linear 2 variabel tadi ya. Oke. Jadi saya jelaskan sedikit. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sebuah sistem matematika yang meliputi 3 persamaan linear, yang masing-masing persamaannya mempunyai 3 variabel ya. 3 variabel yang berbeda. Jadi pelajaran hari ini mengenai sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita ada tujuannya ya. Tujuan yang pertama itu melalui diskusi dan tanya jawab sebentar dan penugasan sebentar, maka diharapkan siswa bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan 3 variabel ya, sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kemudian siswa juga bisa memodelkan kontekstual bisa memodelkan sistem persamaan linear 3 variabel ini dalam bentuk matematika ya. Kemudian
Oke, saya ambil contoh ya. Misalkan contoh untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini, contohnya misalkan ketua kelasnya turun ke pasar membeli alat-alat tulis ya dengan kedua temannya. Ketua kelas membeli buku 3, 2 pensil dan 1 penghapus. Kemudian temannya ya, yang itu Iwan membeli 2 pensil, 3 buku dan 2 penghapus dengan harga sekian. Kemudian temannya lagi yang satu turun membeli itu dengan 2 buku tambah 1 pensil tambah 1 buku dengan harga sekian. Di situ mereka membayar sekaligus ya, sehingga harga satuannya itu dia tidak tahu, tapi bisa ditahu dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Terlebih dahulu kita adakan dulu yel-yel ya. Ya, siap, supaya kita lebih kelihatan segar begitu ya, karena kayak saya lihat ini kayak sudah loyo ini. Oke, kita siap ya, saya hitung sampai 3 ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Matematika, saya coba, saya suka, saya cinta. Yes, yes, yes. Ya, tepuk tangan dulu untuk. Oke. Oke ya. Oke, untuk kelebihannya kita perhatikan video berikut ini ya. Selamat datang di Media Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai SPLTV atau Sistem Persamaan Linier 3 Variabel. Untuk menentukan penyelesaiannya, kita akan menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Perhatikan SPLTV berikut. X, Y, dan Z disebut variabel. Bilangan-bilangan di depan variabel disebut koefisien. Jika di depan variabel tidak ada bilangan, berarti koefisiennya 1. Sedangkan bilangan-bilangan yang tidak ada variabelnya disebut konstanta. Pada contoh SPLTV ini tersusun dari 3 persamaan. Misalkan saja kita beri nama persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3. Yang dimaksud dengan penyelesaian dari SPLTV adalah nilai X, Y, dan Z yang memenuhi. Sebagai contoh, kita akan menentukan penyelesaiannya dengan metode eliminasi dan substitusi. Mula-mula kita pilih, misalkan persamaan 1 dan 2. Kemudian di sini kita melihat koefisien Z sudah sama. Tandanya pun sama-sama positif. Sehingga bisa kita eliminasi atau hilangkan dengan cara mengurangkan. 3X dikurangi 2X sama dengan X. 2Y dikurangi Y sama dengan Y. Z dikurangi Z hilang atau tereliminasi. 13 dikurangi 6 sama dengan 7. Sampai di sini kita peroleh persamaan baru dengan 2 variabel, yaitu variabel X dan Y. Kita beri nama saja persamaan 4. Selanjutnya kita pilih lagi, misalkan persamaan 2 dan 3. Agar seperti persamaan 4 yang hanya tersisa variabel X dan Y, maka kali ini kita harus mengeliminasi Z. Koefisien Z belum sama, maka kita samakan dengan cara yang atas kita kali 2, sedangkan yang bawah dikali 1. X dikali 2 sama dengan 2X, Y dikali 2 sama dengan 2Y, Z dikali 2 sama dengan 2Z, 6 dikali 2 sama dengan 12. Sedangkan yang di bawah tetap karena dikali 1. Sekarang koefisien Z sudah sama, namun tandanya beda, yaitu positif dan negatif. Sehingga bisa kita eliminasi atau hilangkan dengan cara menjumlahkan. 2X ditambah X sama dengan 3X. 2Y ditambah 4Y sama dengan 6Y.
2Z ditambah negatif 2Z hilang atau tereliminasi. 12 ditambah 3 sama dengan 15. Sampai di sini kita peroleh persamaan baru dengan dua variabel, yaitu variabel X dan Y. Kita beri nama saja persamaan 5. Perhatikan, persamaan 4 dan 5. Kedua persamaan ini memiliki variabel yang sama, yaitu X dan Y, sehingga bisa kita lakukan eliminasi kembali. Misalkan kita eliminasi Y. Mula-mula persamaan yang atas dikali 6, sedangkan persamaan yang bawah dikali 1. 2X dikali 6 sama dengan 12X, Y dikali 6 sama dengan 6Y, 7 dikali 6 sama dengan 42. Sedangkan 3X ditambah 6Y sama dengan 15 tetap, karena dikali 1. Kemudian di sini kita melihat koefisien Y sudah sama, tandanya pun sama-sama positif, sehingga bisa kita eliminasi atau hilangkan dengan cara mengurangkan. 12X dikurangi 3X sama dengan 9X. 6Y dikurangi 6Y hilang atau tereliminasi. 42 dikurangi 15 sama dengan 27. Sekarang kita peroleh 9X sama dengan 27, yang jika dihitung, X sama dengan 27 dibagi 9, yaitu sama dengan 3. Jadi, kita sudah memperoleh nilai X sama dengan 3 dengan metode eliminasi. Perhatikan, kita pilih salah satu persamaan yang bervariabel 2, misalkan persamaan 4. Kemudian, kita ganti atau substitusi nilai X sama dengan 3 pada persamaan ini. 2X ditambah Y sama dengan 7. Kita ganti X-nya dengan 3 menjadi 2 dikali 3 ditambah Y sama dengan 7. Yang jika dihitung, kita peroleh nilai Y sama dengan 1. Jadi, kita sudah memperoleh nilai Y sama dengan 1 dengan metode substitusi. Perhatikan. Oke. Baik, siswaku sekalian, tadi video sudah diputarkan ya, kalian sudah menyimaknya ya. Jadi di situ tadi video ini menampilkan mengenai materi sistem persamaan linear 3 variabel. Di situ ada bisa kita selesaikan atau selesaikan masalah kontekstualnya. Yang pertama itu tadi bisa kita memodelkan masalah kontekstualnya ya dalam bentuk matematika. Setelah dimodelkan dalam bentuk matematika, misalkan kita di situ ingin mencari nilai daripada variabel X, variabel Y ataupun variabel Z. Di situ tadi sudah disimak ya. Nah, di situ menggunakan dua metode. Metode yang pertama itu bisa menggunakan metode substitusi. Kemudian yang kedua bisa menggunakan metode eliminasi. Eliminasi ini artinya menghilangkan ya salah satu variabel. Kemudian untuk metode substitusinya adalah menggantikannya dengan angka itu variabel ya, sehingga bisa dihitung nilai masing-masing atau nilai dari variabel X, Y atau Z ya. Oke. Jadi setelah disimak berarti sekarang tujuannya ini saya ulang kembali untuk tujuannya setelah selesai melalui penugasan ini dan tanya jawab sebentar, berarti siswa diharapkan untuk bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Kemudian untuk masalah penilaiannya sebentar saya akan nilai dengan asesmen kelompok. Asesmen kelompoknya itu saya ambil dari hasil pekerjaan LKPD-nya, LKPD siswa ini ya. Sebentar saya berikan LKPD-nya, di situ saya akan nilai
Kemudian tes tertulisnya juga sebentar saya berikan. Kemudian lembar observasi siswa, lembar observasi sikap peserta didik ya. Di situ saya akan nilai sebentar. Oke. Jadi saya akan bagikan LKPD-nya ya. Jadi untuk kelompoknya saya kira sudah bagus begini kelompoknya ya. Nah, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Saya berikan LKPD-nya, kalian kerjakan ya. Ini jawaban jadi ditulis ya. Baik, perhatikan anak-anakku sekalian, di lembar LKPD-nya itu sudah ada petunjuk ya, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah di situ, soal di situ. Ada petunjuknya dibaca. Yang pertama itu mungkin mengisi nama kelompok, di situ diisi ya. Silakan. Kemudian begini, kalau ingin menggunakan apa? Kalau tidak ada yang sumber untuk mencari informasinya bisa menggunakan internet ya. Ada juga link di situ, link untuk materinya di situ nanti dibuka. Oke, silakan. Saya kasih waktu berapa menit ini untuk menyelesaikan LKPD-nya? 15 menit ya? Ya, silakan. Perhatikan ya, ini kan tugas kelompok. Jadi usahakan temannya itu jangan kerja sendiri, harus dibantu ya. Setiap kelompok itu bekerja sama. Bantu temannya yang jangan biarkan temannya bekerja sendiri ya, tapi dibantu ya. Begitu juga kelompok yang lain ya, bantu temannya, jangan biarkan dia kerja sendiri. Iya, Pak. Oke, kalau sudah selesai, kita bisa mempresentasikan ya? Bisa? Bisa? Sudah selesai semua ya? Presentasinya kita mulai dari Pak, kelompok 1. Kelompok 1 ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fibi Zairu. Saya sebagai ketua dari kelompok 9 Nisa dan Dinda. Mereka ini sebagai anggota dan juga sebagai pembaca. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari kelompok 1. Soalnya yang pertama, carilah nilai X, Y, Z jika diketahui X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12, dan X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Jadi di sini
Diketahui X tambah Y tambah 2Z sama dengan 16, 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12, dan X tambah Y tambah 4Z sama dengan 20. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Pembahasan yang pertama, kita substitusi persamaan yang ketiga. X tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 20. X sama dengan 20 kurang Y kurang 4Z. X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. 20 kurang Y kurang 4Z tambah 3Y tambah 2Z sama dengan 16. 2Y kurang 2Z tambah 20 sama dengan 16. 2Y kurang 2Z sama dengan 16 kurang 20. 2Y kurang 2Z sama dengan negatif 4. Y kurang Z sama dengan negatif 2. Lalu kita substitusi lagi persamaan yang kedua. 2X tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 16. 2 kali 20Y kurang 4Z tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. 40 kurang 2Y kurang 8Z tambah 4Y kurang 2Z sama dengan 12. 2Y kurang 10Z tambah 40 sama dengan 12. 2Y kurang 10Z sama dengan 12 kurang 40. 2Y kurang 10Z sama dengan negatif 28. Jadi, terus kita akan eliminasi 2Y. 2 kurang Z sama dengan Y kurang Z sama dengan negatif 2. 2Y kurang 10Z sama dengan negatif 8. Ini dia dikalikan X, dikalikan 2 sama kali 1. 2Y kurang 2Z sama dengan negatif 4. 2Y kurang 10Z sama dengan negatif 28. Jadi nilai X sama dengan 7, Y sama dengan 1, dan Z sama dengan 3. Itulah tadi hasil dari kerja kami kelompok 1. Baik, ada yang mau ditanyakan? Pak, iya. Jadi pekerjaan temannya tadi sudah betul ya? Jadi bagaimana pekerjaan kelompok 1 tadi sudah betul ya? Betul. Mereka sudah bisa menemukan nilai daripada X, Y, dan Z ya? Oke, kita lanjut pada kelompok yang kedua untuk mempresentasikan kerjaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan kerja kelompok dari kami. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hindar. Di samping saya ada Yurni sebagai penulis. Baiklah, kami akan mempresentasikan kerja dari kami. Pembahasan B. Harga 1 buah buku, S. Harga 1 buah spidol, dan T. Harga 1 buah tinta. Maka model matematikanya adalah 3B tambah S tambah 27 sama dengan 17.200. 2B tambah 2S tambah 3T sama dengan 19.700. B tambah 2S tambah 2T sama dengan 14.000. Eliminasi variabel T menggunakan 1 dan 3. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya? Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus kepada kelompok 2. Sekarang lanjut ke kelompok yang sana. Silakan maju depan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Dengan saya sebagai ketua kelompok
dan Abelia sebagai penulis, dan Rindiani Jumiati Ronald sebagai pembantu dalam mengerjakan soal. Berdasarkan penyelesaian tersebut dengan soal 1, temukan himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut. Carilah nilai X, Y, dan Z dari persamaan berikut, di mana X tambah Y tambah Z sama dengan min 6, X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 3, X dikurang 2Y tambah Z sama dengan 9. Dimisalkan X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6 adalah persamaan 1. X tambah Y dikurang 2Z sama dengan 3 adalah persamaan 2. X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 9 itu persamaan 3. Ditanyakan persamaan X melalui persamaan 1. X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 6, maka X sama dengan min 6 dikurang Y dikurang Z itu persamaan 4. Diselesaikan dengan metode disubstitusikan persamaan 4 ke persamaan 2. X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. Min 6 dikurang Y dikurang Z ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 3. Ada yang ingin mengkoreksi? Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyelesaikan LKPD dengan bermacam-macam masalah, sudah dipresentasikan. Di situ kita sudah bisa mengerjakan caranya ya, cara penyelesaiannya ya. Jadi di situ kita bisa memetik atau mengambil kesimpulan daripada permasalahan hari ini, yaitu kita bisa menyelesaikan masalahnya itu yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel itu dapat diselesaikan dengan konsepnya ya. Kita juga bisa memodelkan secara matematika ya, model kontekstualnya itu ya. Kesimpulannya kita sudah bisa ketahui. Maka pelajaran hari ini untuk LKPD-nya dianggap selesai ya. Sekarang saya berikan ini ya, soal formatif. Ini tugas perseorangan ini ya, bukan lagi kerja kelompok tapi perseorangan ya. Saya baikkan ya, nanti dikerjakan. Jawabannya di situ ditulis. Bisa mencari jawabannya melalui internet atau buku bacaan ya, dilihat. Oke. Ya, dikumpul ya. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, karena waktu kita sudah selesai, maka pelajaran pada hari ini kita tutup ya. Baik, karena sudah selesai, saya kembalikan kepada ketua kelas. Ketua kelas, coba ditutup. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran pada siang ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siap? 1, 2, 3.